Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik. Alhamdulillah, selesai sudah kita salat tahajud berjemaah, sahur, kemudian salat subuh. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang terbaik di bulan yang baik. Tadi malam yang baik, insyaallah malam ke-25. Mudah-mudahan tadi malam Lailatul Qadar. Amin. Hari ini hari Jumat, Rasulullah katakan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik di saat matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa yaumal jumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jadi ini merupakan keistimewaan hari Jumat ya. Kemudian juga untuk sebagai tambahan bagi kita, di pagi Jumat saat sholat subuh disunnahkan membaca surat seperti tadi ya, yaitu rakaat pertama baca surah Sajadah, ketiga sampai pada ayat Sajadah maka disunnahkan untuk sujud tilawah. Jadi tadi namanya sujud tilawah, sujud yang disebabkan karena tilawah membaca, karena membaca ayat Sajadah ini disunnahkan. Tadi Pak Imam kita baca ayatnya sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ketika takbir langsung sujud ya, bukan ruku. Ini banyak sebagian salah paham, ketika imam takbir dikiranya ruku. Jadi dikira ruku sehingga dia ruku. Jadi bukan hanya di sini saja, di mana-mana, di sebagian masjid yang mempraktekkannya. Kalau Bapak Ibu haji dan umroh di Mekah, Madinah dipraktekkan setiap subuh Jumat. Di Mekah, Madinah ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Jadi kalau ada jemaah umroh, jemaah haji yang sudah praktek di negeri, di kampung, di Indonesia, maka di sana mudah. Tapi kalau tak pernah, dia menganggap aneh. Kalau tak pernah, dia anggap aneh, dikiranya ustaz tadi subuh Jumat kami sholat subuhnya 3 rakaat katanya. Dia anggap 3 rakaat, padahal pakai sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu disunnahkan baik di dalam sholat atau di luar sholat. Tilawah Quran nanti pas sampai ayat ayat-ayat Sajadahnya maka disunnahkan untuk sujud, baik kita yang baca atau orang yang baca, baik yang membaca atau yang mendengarkannya. Itu disunnahkan untuk sujud. Kalau kaset baca gimana, sujud tak? MP3, YouTube gimana? Dibuka YouTube surah Sajadah, pas bagian ayat Sajadahnya apakah sujud atau tidak kita? Sujud. Ya. Kalau
Kalau dengar videonya MP3 ya, ataupun yang lainnya, yang penting video apalah, MP3 lah atau kaset. Kalau lihat di HP, kalau HP-nya sujud, baru kita sujud. Kalau HP-nya sujud, baru kita sujud. Tapi kalau HP-nya tak sujud, kita tidak sujud. Ini fatwa Syekh Utsaimin, salah seorang ulama mufti di Arab Saudi, pernah ditanyakan masalah ini. Bagaimana waktu itu masih kaset biasa, bagaimana kalau dengar ayat-ayat sajadah di kaset, apakah kita sujud atau tidak? Jawaban Syekh saat itu, kita sujud kalau kasetnya sujud. Berarti tidak sujud ya. Baiklah ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, pada suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai ananda, wahai anakku, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sesungguhnya saya mengajarkan engkau beberapa kalimat. Apa saja diajarkan oleh Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti menjaga engkau. Ini nanti kita jelaskan di mana menjaga Allah ini ya. Jagalah Allah, Allah pasti menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah di hadapan engkau. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila meminta, minta kepada Allah. Apabila memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'. Ketahuilah seandainya semua manusia, semua umat, mereka berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada engkau, maka mereka tak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Apa sebab? Qad katabahallahu laka, karena Allah telah menuliskan takdir engkau. Wa in jitama'u ala ayadruka bi syai', seandainya semua umat tadi, semua manusia, mereka berkumpul untuk memudaratkan engkau, berkumpul untuk mencelakakan engkau dengan sesuatu, maka mereka tak akan bisa mencelakakan engkau. Apa sebab? Qad katabahallahu alaika, karena Allah telah menuliskan takdir engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena, lembaran-lembaran takdir telah mengering. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis hasan sahih. Kemudian dalam riwayat selain Imam Tirmidzi dikatakan, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah di hadapan engkau. Ta'arraf ila Allah fir rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah di saat senang, maka Allah akan kenal kepada engkau di saat susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Ketahuilah sesuatu yang tidak menakdirkan engkau, maka dia tak akan terjadi. Sebaliknya sesuatu yang ditakdirkan kepada engkau, maka dia terjadi. Wa'lam anna nasar ma'as sabar. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al qarab, bahwa jalan keluar itu bersamaan dengan kesulitan. Artinya setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Hadis tadi riwayat Tirmidzi, kemudian hadis selain riwayat Imam Tirmidzi. Ini panjang ya. Bila sedikit saja kita jelaskan. Bila ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum, ini hadis kisah Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas itu anak paman Nabi. Apa bahasa kita? Sepupu ya. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu paman Nabi. Abdullah bin Abbas berarti Abdullah adalah
sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Beliau ini ahli tafsir nomor 1 di kalangan sahabat. Setelah Rasulullah meninggal, semua para sahabat merujuk kepada beliau. Kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran, menanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Untuk mengetahui asbabun nuzul, di mana turun ayat-ayat tersebut, maka mereka merujuk kepada Abdullah bin Abbas. Memang beliau hebat di Al-Quran, tinta umat, hibrul ummah. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham terhadap agama, ajarkan dia tafsir. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktu itu Abdullah bin Abbas masih muda. Dia masih seorang anak, kata Nabi, ketika Nabi membonceng beliau di atas keledai, ya. Keledai di atas keledai, ya. Di atas keledai, kemudian Nabi berikan nasihat. Di sini kata para ulama menunjukkan tawaduknya Nabi. Nabi tak sombong, walaupun dia seorang Nabi, walaupun sudah dijamin masuk surga, dosa sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang, Nabi tak sombong. Mau dia berboncengan dengan anak-anak. Jadi ketika bonceng tersebut, beliau berikan beberapa nasihat, beberapa wasiat kepada seorang anak tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas. Nasihat pertama, kata Nabi, wahai anakku, wahai ananda, inni wa'allimuka kalimat. Sesungguhnya saya tak minum, ya. Sesungguhnya saya mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, kalau makna terlek di sini, jagalah Allah. Makna jaga Allah di sini artinya jagalah batasan-batasan syariat Allah. Jaga perintah, jaga larangan. Itu maknanya. Sama dengan in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Artinya menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepada saya, kata Allah, maka saya ingat kepada kalian. Sama dengan ini, jagalah perintah Allah, jaga larangan, jaga batasan syariat Allah. Ketiga ini kita jaga, maka niscaya Allah menjaga kita. Ini namanya balasan timbal balik, ya. Balasan timbal balik. Jadi jazaul al jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan juga kebaikan? Kita semua manusia berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Nah, Allah juga demikian. Ketika kita berbuat baik kepada Allah, Allah akan balas kebaikan. Ketika kita menjaga, maka Allah juga menjaga. Nah, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah batasan-batasan syariat Allah. Banyak yang dijaga, ya. Baik salatnya, wudunya, kemudian dalam perkara dunia, perkara akhirat, semua dijaga. Kalau masalah salat, Allah katakan hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian semua salat, dan jaga pula salat wusta, salat asar. Salat diperintahkan untuk jaga, wuduk juga diperintah untuk jaga, kepala diperintah untuk jaga, telinga, mata, semua harus dijaga. Nah, ketika semua ini kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kita. Nah, oleh karena itu, ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, penjagaan Allah kepada seorang itu baik berhubungan dengan dunia ataupun dengan keimanannya. Agama, iman Allah jaga. Kemudian dalam perkara dunia juga dijaga oleh Allah. Contoh, ketika kita menjaga solat, baik solat wajib, solat tahajud, solat lainnya, maka Allah juga menjaga agama kita, menjaga keimanan kita. Ini untuk perkara akhirat. Kemudian ketika kita rajin solat, menjaga wudhu, menjaga puasa, maka Allah juga menjaga kita dari segi dunia.
Oleh karena itu ikhwani wa akhwati azza Allah wa iyyakum, di dalam surah Al-Kahfi ini kita sampaikan ya, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir dan Nabi Musa, silakan lihat di surah Al-Kahfi ya. Ayat berapa itu? Ayat 82. Ayat 82 di sana dikisahkan petualangan atau perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai mereka di suatu tempat. Nampak oleh Nabi Khidir rumah yang hampir roboh. Rumah yang hampir roboh ini diperbaiki. Ketika selesai diperbaiki, ditanya oleh Nabi Musa, kenapa rumah ini diperbaiki? Dijawab oleh Nabi Khidir bahwa rumah ini punya 2 orang anak yatim. Di bawahnya banyak peninggalan harta orang tua mereka dahulu. Di bawah banyak harta, mungkin emas lah, semua banyak harta di bawah. Nah, kemudian Allah perintahkan Nabi Khidir untuk memperbaiki rumah ini supaya harta di bawah aman selamat. Nah, kenapa Allah perintahkan kepada Nabi Khidir? Apa kata Nabi Khidir? Karena dahulu ayah mereka orang soleh. Wa kana abuhuma solihah. Itu bunyi ayatnya. Wa kana abuhuma solihah. Yang pada dahulu ayah mereka orang soleh. Karena ayah mereka orang soleh dahulu, maka Allah perintahkan Nabi Khidir untuk menjaga hartanya dengan harapan ketika anaknya besar, harta bisa dimanfaatkan. Ini kelebihan orang yang beramal ya. Termasuk hari ini kita beribadah, salat subuh, tahajud, puasa. Berkah ibadah yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita, untuk cucu kita. Di sini kata para ulama menunjukkan keberkahan dari suatu amalan. Oleh karena itu ulama-ulama salaf terdahulu mereka memperbanyak ibadah demi anak mereka. Mereka perbanyak salat sunat demi anak mereka supaya anak mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan berkah dari suatu amalan. Artinya apa? Kita menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Baik Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segi agama kita, iman kita, apalagi dalam perkara dunia. Kemudian berikutnya, jagalah Allah maka engkau mendapati Allah di hadapan engkau. Di sini menunjukkan kebersamaan Allah dengan kita. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi